Al-Fatihah. Saya ulang kemarin ya, saya nerangkan masalah musyawarah kemarin. Jadi musyawarah itu gini, memang polnya ada dua musyawarah itu. Nah, misalkan kamu menikah dengan seorang perempuan, maka ketika terjadi akad nikah, sudah qabil tu nikah dan seterusnya itu, maka secara otomatis ibu dari wanita yang kamu nikahi itu menjadi mahram kamu ya. Nah, status mahram itu akan berlanjut terus meskipun nanti terjadi pisah atau pegatan. Cuman itu polnya ada dua. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau memang perempuan yang kamu nikah itu sudah pernah kamu jima, pernah kamu ngerti jima lah? Ya, tahu ya. Sudah pernah kamu jima, maka status mahram itu akan berlangsung terus meskipun terjadi pegatan. Tapi ada juga yang mengatakan baik perempuan yang kamu nikah itu dijima ataupun tidak dijima, pernah dijima ataupun belum pernah kamu jima, status itu tetap berlangsung. Tetapi kalau belum pernah dijima, maka ketika terjadi perceraian misalnya, maka status mahram itu putus di situ. Akhirnya misalnya terus ganti ibunya buat nikahi ora apa-apa. Itu ya, itu menurut saya seperti itu. Nah, karena kedudukan dari itu istilah Qur'annya kan ummahatun nisa ya kan? Ummahatun nisa. Nah, kedudukan ummahatun nisa ini sebagian seperti yang diungkapkan oleh Imam Ali itu bimang zilatil itu apa robaibah ya, bimang zilatu robaibah. Maksud robaibah itu misalnya kan gini, kamu menikah dengan seorang perempuan janda misalnya rondo, punya anak perempuan satu ya, satu bebiros pokoknya punya anak perempuan. Maka kalau ibunya itu kamu nikahi, otomatis anaknya tidak boleh kamu nikahi. Tapi batasan itu berlaku jika memang ibunya itu sudah pernah kamu jima. Tetapi kalau belum pernah kamu jima, kemudian ibunya kamu cerai dan kamu nikahi anaknya, boleh. Itu statusnya sama dengan yang tadi ibunya, ibunya perempuan yang kamu nikah. Jadi statusnya itu sama. Seperti itu. Tak tutup mulai di sini. Khatimatun yahrumu bil hadasi sholatun wa tawafun wa sujudun wa khamrun syafin wa kutiba wa amalan perkara kutiba sing ditulis apa mali darse Qur'anin krana arahe didres Qur'an. Jadi termasuk sesuatu yang diharamkan adalah memegang atau membawa Qur'an. Nah, Qur'an itu diantaranya adalah sesuatu di mana di situ ditulis adanya ayat Qur'an, tapi ketika nulis memang niatnya itu untuk dibaca untuk Quran. Nah, itu dikecualikan misalnya ada ayat ditulis di dalam sebuah koin. Ning kalau ditulis di koin, ditulis di duit misalnya, itu niatnya kan bukan untuk dibaca. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa. Duitnya dibawa meskipun di situ ada ayat Quran tidak apa-apa. Membawa dalam keadaan junub tidak apa-apa. Kemudian juga di sarannya ini dicontohkan misalnya jimat barang siji kerumat. Jimat misalnya ada lafal atau ayat Quran ditulis pada jimat. Kemudian ketika kamu junub, jimatnya sing bawa ke sana kemari misalnya. Nah, itu apa-apa. Karena tulisan yang ada di jimat itu tidak dimaksudkan untuk dibaca. Itu ya. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa. Jadi yang tidak diperbolehkan itu
kalau memang ditulis dengan tujuan untuk dibaca. Walau ba'du ayatin kali senajan anan perkara itu mau sebagian ayat, misalnya cuma sepotong ayat. Kalau hin kodin asbak, ya kemarin biasa terangkan asbak. Asbak itu seperti batu yang ya semeh podo karo keramik, seperti itu biasanya untuk nulis. Sekarang wis ora ono. Lawal ibratu fi qasdi tirosati wa tabaruki iku bi halatil kitabati. Wal ibratu utawi sing di perhitungkan utawa sing dadi ibarat fi qasdi tirosati ing dalam masalah sejane deres wa tabaruki utawa gawe tabaruk iku bi halatil kitabati ana ing dalam nalikane nulis. Jadi masalah tulisan tersebut itu dengan tujuan dibaca ataupun tidak, dengan tujuan dibaca atau sekedar untuk tabaruk ngalap barokah ayat tersebut, itu ketika nulis. Jadi misalnya wong itu nulis iku dia iku niate apa? Nek niate memang untuk dibaca, maka tulisan yang ada di kertas tersebut tidak boleh dibawa oleh orang ketika dalam keadaan junub. Tetapi nek niate cuma sekedar tabaruk ya wis ngalap berkah ngono. Ora ana niat untuk dibaca, ya ndak apa-apa. Dunama ora keperkara badai dalam sakwise khalatal kitabah. Jadi yang dijadikan pertimbangan itu ketika nulisnya itu, bukan kok setelah nulisnya. Jadi wis dadi ora urusan, ya mau dibaca atau tidak, dengan tujuan dibaca atau tidak, nek wis dadi bukan urusan. Yang menjadi pertimbangan itu ketika nulisnya itu. Wabil katibi iki atas maring bikhalatil kitabah. Wabil katibi lan diwilang meneh indam nalikane ing dalem kanggone wong sing nulis. Iki kanggone wong sing nulis linafsi kanggo awake dhewe auli ghairihi tabaruan utawa krana wong liya tabaruan kale ngalap tabaruk atau gawe keapian. Kemudian juga yang diperhitungkan adalah bagi penulisnya sendiri. Jadi misalnya dia menulis ayat Quran di sebuah kertas, maka yang menjadi pertimbangan dia nulisnya di situ itu tujuannya apa? Kalau untuk dirinya sendiri itu tujuannya apa? Kalau memang tujuannya untuk dibaca, maka tidak boleh dibawa ketika dalam keadaan junub. Tapi kalau untuk orang lain, nah itu juga tergantung niatnya sendiri. Jadi aku nulis ini terus diberikan oleh orang lain, ya. Jadi yang menjadi pertimbangan yang nulis itu bukan ke orang yang diberi tulisan itu. Itu kalau memang dia memberi tulisan itu dengan cuma-cuma, dengan tabarok. Tetapi kalau dia memberikan tulisan itu berdasarkan pesanan, maka yang menjadi perhitungan adalah tujuan dari si pemesan itu. Gitu. Jadi misalnya orang mesan kaligrafi atau tulisan atau apa ayat Al-Quran di situ. Kalau memang yang memesan itu tujuannya adalah untuk dibaca, maka itu atau tulisan tersebut juga tidak boleh dibawa ketika junub. Nah, jadi kalau memang itu berdasarkan pesanan, maka yang menjadi perhitungan adalah niat dari si pemesan, bukan yang menulis. Wa illa lan lamun ora tabaruan ya fa amiruhu mongko wong sing perintah maring nulis, perintah maring kitabah. Ya tadi kalau memang tulisan tersebut itu di atas dasar pesanan atau perintah dari orang lain, maka yang menjadi pertimbangan adalah maksud atau tujuan dari orang yang menyuruh tersebut. Jadi kalau memang orang yang menyuruh itu tujuan penulisannya untuk dibaca, maka itu statusnya adalah mushaf yang tidak boleh dibawa oleh orang yang junub. La hamluhu ora haram apa hamluhu gawa mushaf ma'amatain sartane pira-pira barang utawa bondo dagangan. Nah, bondo dagangan misalnya itu ana mobil ning kono dagangane berah, ana buku komik, ana buku apa ilmu pengetahuan lainnya, terus ning kono ya ana Qur'ane utawa keranjang semono keranjang.
Keranjang ning kono ono buku macam-macam. Terus ning kono ya padha ono Qur'ane. Maka kalau memang tujuan dia itu membawa bukan semata-mata ingin membawa Qur'ane, maka tidak masalah. Ya, meskipun di situ ada Qur'annya yang membawa kemudian orang junub, tidak masalah. Lawal muskafu kali utai muskafi iku gur maksudin ora disejo bil kamli kelawan digawa. Nah, kemudian adanya muskaf tersebut di dalam keranjang itu bukan menjadi tujuan utama di dalam dia membawa. Dan yang menunggu ora masalah. Wa masu waroki hilan haramene apa ngulek-ulek utawa demok kertase muskaf. Walau libayadi nahwi dzarfin senajan maring putih-putih sepadane walau libayadin ya. Walau libayadin khale senajan maring putih-putih kertas. Jadi putih-putih iki bagian sing kosong dari kertas itu. Jadi putih-putih. Au nahwi dzarfin utawa sepadane wadah uida sing dicawesno apa dzarfun lahu krana are muskaf itu juga tidak boleh dipegang. Dan misalnya ono tas itu memang dikhususkan untuk wadahe mushaf, wadahe Quran, itu tidak boleh dipegang ketika orang tersebut junub. Wa wa khale utawi mushaf iku fi dalam dorfun ketika memang mushafnya itu ada di dalam wadah. Tapi nek mushaf itu tidak berada di dalam wadah, tulisannya wadah itu kosong dipegang ya ora apa-apa. Nah, tapi nek di dalamnya itu ada mushafnya, kemudian yang dipegang itu wadahnya, nah itu yang tidak boleh. La qalbu warokihi ora kok malik maring lempirane mushaf. Biaudin nganggo kayu, biaudin kelawan kayu, di dalam yang fasil, di dalam nalikane ora kepisah apa warok alihi ngatasi aud. Begitu pula minyak itu apa bahasa Indonesia minyak membalik kertas menggunakan kayu, ya, bisa wong junub. Kalau memang kertasnya itu dia tidak bisa, dan misal diwiyak tulisannya dia malah semelen yang kayune, nah itu tidak boleh. Tapi kalau dia tidak terpisah, bisa tetap kantil nunggun buku, karena buku itu biasanya di staples atau dilem, ya itu ada masalah. Wala ma'a tafsirin zada lan ora haram apa nggawa mushaf ma'a tafsirin sartane tafsir Quran zada sing keluwahi apa tafsir. Begitu pula tidak diharamkan membawa Quran di mana Quran tersebut ada di dalam tafsir yang tafsirnya itu melebihi dari kalimat-kalimat Quran. Jadi misalnya kalimat Quran jumlahnya piro? 6.666 tabiro. Nah, kemudian tafsirnya itu jumlahnya melebihi itu. Melebihi 6.666 ayat ya. Tahapane lah dia awal. Pokoknya kalau memang kalimat tafsir itu melebihi daripada Quran nih, itu tidak apa-apa dibawa dalam keadaan junub. Nah, tapi nek tafsirnya itu podo atau malah kurang, ya tidak boleh membawa tafsir tersebut. Walau ihtimalan kali senajan anane luwe tafsir iku mau ihtimalan secara member meskipun diperkira cuma sekedar perkiraan, itu tidak masalah kalau memang diperkirakan tafsirnya itu melebihi dari Qur'annya. Walayum naulan ora kena dicegah sapa sobyun bocah cilik mumayyizun sing wis mumayyiz muhditsun sing hadas walau junuban kali senajan anane mumayyiz iku mau junub. Jadi aneh mumayyiz junub. Sobi junub. Wis ngene iki mang. Apa sing ora dicegah hamlun apa ngulek-ulek nggawa wa masu nahwi muskafin lan utawa ditertib tanazu dadi hamlu wa masu nahwi muskafin. Jadi tanazu itu ana mudhofe berah, mudhof ilai siji. Maka tertipe ya anut digori tambin. Hamlu wa mashu nahwi muskafin apa nggawa lan demok sepadane muskaf. Li hajati ta'allumihi krana hajate belajare sobi.
Bagi anak kecil yang sudah mumayyiz, iki sudah mumayyiz ya. Kalau malah belum mumayyiz malah ora oleh. Ana bocah cilik sing wis mumayyiz meskipun dia dalam keadaan junub, iki ya rada aneh mumayyiz junub. Tapi ya iso uga misalnya dia itu umure iku 7 tahun atau kurang dari 7 tahun, wis junub. Ya, wis junub misalnya. Nah, kemudian dia itu mumayyiz. Artinya ini batasan balik itu kan nek wong lanang itu lebih dari 7 tahun ya. Kalau aneh ya. Jadi ana wong mumayyiz junub. Meskipun junub ya, itu tidak boleh dilarang ya, berarti boleh dia membawa ataupun memegang mushaf dengan tujuan untuk belajar. Tapi mumayyiz, nek belum mumayyiz malah ora oleh. Soalnya nek belum mumayyiz memberi Al-Qur'an padha karo gawe idolanan Quran. Nek mumayyiz dia tuh kan tujuannya ingin membawa Quran kepada seorang guru supaya dia belajar di situ. Lah iku ora apa-apa. Karena kalau mumayyiz itu kok dia dibatasi harus wudu ketika dia membawa Quran itu kangelan. Soalnya bocah semono sih kandhanane sih angel. Masalahnya situ. Maka karena hajat untuk belajar, anak yang sudah mumayyiz itu tidak dilarang untuk membawa Quran. Wadarsi lanjut deres maring Quran. Wa wasilatihima lan wasilahe ta'alum karo darsun. Kaya dene kahamli kaya nggawa mushaf lil maktabi maring meja, yaitu juga diperbolehkan atau tidak dilarang. Wal ityani lan kana biklan mushaf lil muallimi maring wong sing mulang liu'allim madrapun mulang sapa muallim hu ing sobi minhu saking mushaf, ataupun dia membawa Quran tersebut kepada seorang guru agar dia belajar daripadanya, itu juga tidak dilarang. Yang dilarang bocah cilik sing belum mumayyiz itu yang dilarang. Karena kalau dia memegang Quran itu statusnya dolanan. Kalau ini kan untuk belajar. Wa yahrumu lan haram apa tamkinu ghairil mumayyizi. Oh iki terane. Apa ngongangno utawa ngolehno maring saliyane wong sing durung mumayyiz min nafi mushafin maring sepadane mushaf. Itu tidak boleh. Kalau orang belum mumayyiz itu jangan diperbolehkan untuk memegang Quran. Walau ba'da ayatin khalis senajan anane mushaf iku cuman sebarone ayat. Wa kitabatu bil ajamiyati lan haramne apa nulis maring Quran mushaf bil ajamiyati nganggo huruf ajam, huruf selain Quran. Ya, itu sebenarnya tidak boleh. Kalau memang tujuannya dibaca dengan adanya seperti itu. Jadi ditulis huruf Jawa terus diwaca anane huruf Jawa ngono kuwi. Ya itu tidak boleh. Nah, kecuali kalau memang itu sekedar untuk membantu bagi orang yang memang tadinya itu asing karo tulisan Arab. Jadi misalnya wong sama sekali ora pernah roh tulisan Arab, ya, untuk membantu dia membaca akhirnya juga tulisan-tulisan Jawa, ya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau mushaf sendiri ditulis dengan huruf Jawa dan itu dibaca apa adanya dengan huruf Jawa itu yang tidak boleh. Wawat unahwi dirhamin lan haram meneh apa nyelehna sepadane dirham mata uang fi maktubi ing dalam perkara sing ana tulisane mushaf. Begitu pula menaruh sesuatu di atas atau di dalam mushaf itu tidak boleh. Wa ilmin syar'iyyan lan ora oleh meneh ndokok dirham ing atase sepadane ilmu syara' ya padha kitab-kitab tidak boleh di atasnya ditaruh macam-macam, tidak boleh ditumbuki ukome, didokoki buku apa sarung malah tidak boleh. Wa kadalan kaya mengkono-mengkono wat'u nahwi dirhamin fi maktub, tidak boleh seperti itu menaruh dirham di dalam atau di atas tulisan yang ada Arabnya, ada Qur'annya. Begitu pula ja'lu baina awraqihi, undadekno maring dirham baina awraqi yang dalam antarane lempiran-lempirane mushaf. Begitu pula diselipkan, jadi baina awraqihi diselipkan di antara tulisan-tulisan di dalam Quran segampangane ngono.
Jadi menyelipkan koin-koin atau apapun yang bukan Quran di dalamnya, selain kertas sih mestinya ya, kertas kosongan ya ora apa-apa. Yang tidak boleh ini di atas, yang paling jelas saya dirham ini. Dirham di antara atau duit ya, di antara ning jero Quran. Khilafan kali nulayani li syekhina marang guru kita ya. Tetapi berbeda halnya dengan syekhina. Kalau syekhina memperbolehkan berarti soleh-oleh wae. Boleh-boleh saja. Yang nek iso dindari, dene ra iso ya iki meneh. Misalnya ora di dompet anane iku ya wis kepeksa wae mengikuti kauli syekhuna. Sehingga pada tiang laulan waktu itu sesuatu rapi masuk itu kenapa watam yizuku watam zikuhu lan haramne apa nyewek-nyewek maring mushaf ini haram merobek-robek abasan kali keguyonan atau dolanan, tapi kalau memang dia niatnya adalah mempermainkan, bukan ada kepentingan. Nah, jadi Quran tersebut dirobek-robek dengan tujuan cuma sekedar main-main, guyonan, yaitu haram. Wabal umalan ngelek atau nguntal perkara, kutiba sing ditulis apa mushaf alih ngatasé mah. Itu juga tidak boleh, misalnya ono kertas ditulisi tulisan Arab, tulisan Quran ya, bismillah atau ayat apapun, kemudian kertas tersebut diuntal dengan tujuan bawa misalnya untuk ijazah atau dukun bawa dan kebal misalnya, nah, itu malah tidak boleh. Jadi menguntal sesuatu yang di situ ada tulisan Qurannya itu tidak diperbolehkan, karena gini, kalau nanti dia itu masuk ke dalam perut, ke dalam lambung, itu nanti bercampur dengan kotoran. Masalah situ. La syarbu majwihi ora kok haram apa ngombe lunturane mushaf. Nah, kalau lunturane ora apa-apa. Jadi misalnya begini. Ini biasanya ya dukun, kadang kiai juga ono sing lakon itu. Ono kertas di situ dikasih tulisan Quran, ayat kursi atau apapun. Ya, kemudian ditulis di kertas, ditaruh di gelas, ada airnya. Nah, setelah luntur, tulisan itu luntur, kemudian kertasnya diambil dan airnya diminum. Nah, yang ini ora apa-apa. Nah, cuma lunturannya ini ora apa-apa. Wa madurri jeli lan haramne apa ndawakno nyelonjorno atau ndawakno nyelonjorno ya. Nyelonjorno sikil lil muskafi krana arai muskaf. Malam yakun selagi ora ana apa muskaf iku alamur kafe ning atase bangunan sing dhuwur. Begitu pula nyelonjorno sikil di depannya mushaf. Kalau memang mushafnya itu tidak berada pada tempat yang lebih tinggi dari sikilnya, ya itu juga hukumnya haram. Ya, kecuali memang sikilnya, Quran ini atau mushafnya misalnya di atas meja, terus sikilnya diselonjorno, nah itu apa-apa. Wa yusanu lan disunatno apa alqiyamu apa ngadeg lau krana arai Quran. Jadi misalnya ada orang bawa Quran itu disunatkan berdiri menghormati Quran, bukan menghormati sing gawa ya. Ana sing gawa bicacile ya pokoke berdiri. Tapi itu sunah. Wong Quran sing ngadeg malah kesel kabeh. Sing mlebu ana wong 200, agen mlebu siji-siji ngadeg wis ngadeg, ana kaya olahraga. Kal alime ya kaya dene wong sing alim itu juga disunatkan seperti itu, tapi pamane ora ya ora apa-apa. Bal aula balik luwih utama apa Quran, bahkan dalam masalah berdiri untuk menghormati Quran itu lebih utama. Wa yukrau lan dimekrono apa harfuma, apa ngobong perkara. Kutiba sing ditulis apa mushaf ali ngatasi mak. Itu juga makruh ya. Tapi makruhan ini begini, nek makruh itu memang tidak ada tujuan menghina. Tidak ada tujuan menghina. Tapi kalau tujuannya menghina ya haram. Kadang kan ono. Karena saking gedenge Quran dibakar. Nah, diposting misalnya, terus diposting media sosial dan terkenal. Nah, itu haram. Tapi kalau tujuannya itu cuma sekedar tidak ada tujuan apa-apa, itu makruh.
illa li gharadin, kejaba krana anane sejo, atau makruh ini tidak berlaku kalau memang ada tujuan. Li gharadin nahwi siyanatin, krana tujuane sepadane kerja. Nah, ini tidak makruh. Kalau tujuannya membakar mushaf tersebut karena ingin menjaga kehormatannya mushaf bin ora berserakan, misalnya itu di musala ana Quran sing wis tuwa, Quran sing kadang dirusak-rusak, daripada berserakan dibakar tidak apa-apa. Tujuannya justru untuk menghormati Quran itu agar tidak berserakan, diinjak-injak uang. Nah, itu apa-apa kalau tujuannya seperti itu. Nah, itu juga pernah dialami atau dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman itu ketika beliau sudah menginstruksikan agar semua tulisan-tulisan Arab itu ditulis dalam satu mushaf, maka terkenal dengan istilah mushaf Utsmani, itu ada berjumlah sekitar 4 mushaf itu. Nah, maka setelah jadi Quran berbentuk mushaf gelondongan Quran, itu tulisan-tulisan yang berada di sukabat yang lain itu disuruh membakar semua. Ya, tujuannya untuk mensatukan fokusnya wong Islam kabeh ning Quran sing ditulis pada masa Utsman itu, Sayyidina Utsman. Jadi semua tulisan-tulisan yang ada di sukabat baik itu ditulis di kulit, dulu nulisnya seperti itu, di kulit kewan, lulang, atau ditulis kulit pohon biasanya seperti itu. Ya, itu di kurma itu disuruh bakar semua. Pokoknya yang disisakan itu yang sudah berbentuk mushaf utuh yang ditulis oleh Sayyidina Utsman dan timnya. Padahal itu ada tim untuk menulis itu. Karena anjen tujuannya li gharadhi nahwi siyanatin faghusluhu. Nah, itu mau tidak apa-apa nek dibakar. Neng faghusluhu utawi ngumbah maring sing kutiba alaihi itu aulai lebih utama minggu timbang bakar. Tetapi kalau memang tulisan tersebut bisa lebur dengan dibasuh atau disiram banyu bisa luntur tulisan-tulisan itu, maka itu lebih baik. Tapi kalau memang tidak bisa, isane menggunakan saiki angel, tulisan-tulisan itu digebir banyu angel luntur saiki, yang tintanya yang dipakai itu tinta bercampur kimia. Itu bisa menyatu terhadap kertasnya. Nah, kalau memang ada jalan lebih baik dengan cara dibasuh sehingga tulisan bisa luntur, ya kulo apik. Yang kalau tidak bisa, maka dibakar tidak apa-apa. Wayah rumulan haram bil jinabati sebab jinabat apa al-muksu atau al-maksu apa meneng fil masjidi ing dalam masjid. Jadi haram bagi orang yang sedang dalam keadaan junub itu berdiam diri di dalam masjid. Jadi wong sing junub ya ora kena dadak iktikaf barang ora kena. Wa qira'atu Qur'anil lan haramne apa maca Quran di kelan sejane Quran. Begitu pula diharamkan bagi orang yang sedang dalam keadaan junub itu membaca Quran dengan tujuan memang membaca Quran. Ya, dengan tujuan membaca Quran. Jadi perbedaannya kalau dia itu membaca Quran di dalam hati, ini tujuannya cuma sekedar pikiran. Jadi qiraah gini ya, saya baca di kitab lain. Pengertian qiraah itu harus dilafalkan dengan mulut, itu namanya qiraah. Mulane wong untuk ganjarane maca Quran ku nek dilafalkan dengan mulut. Sehingga suarane kupingnya dia memang bisa mendengar. Karena dengan dilafalkan mulut itu makhrajnya ketok, di sing dal, di sing zal, di sing kha, di sing kha, di sing za karo amdot itu ketok kabeh. Maka di situ untuk ganjaran. Tapi nek ana wong maca Quran kok dibatin tok. Itu tidak dapat ganjarannya maca. Ini dapat untuk ganjarannya tadabbur. Misalnya ini biasanya orang yang biasa kulino maca kitab itu kalau baca Quran dia kadang tidak bisa baca pakai mulut. Maca Quran ya karo dibatin kok. Ning karo dia ngenangen artine. Biasanya seperti itu. Jadi wis kadung kulino maca kitab, iki maca Quran ya kaya maca kitab. Jadi di utawi ikune diwaca bismillah ngono diangen-angen karo ngati. Saking kelinane di maca kitab seperti itu. Nah, kalau seperti itu dia tidak dapat ganjaran maca Quran ning dia dapat ganjaran tadabbur itu tadi. Tadabburnya dapat ning maca Quran ora dapat. Ganjaran maca Quran ora dapat. Nah, di sini yang diharamkan itu ketika orang dalam keadaan junub adalah membaca Quran
dengan tujuan memang sengaja membaca Qur'annya, tujuan Qur'annya yang dibaca, bukan dengan tujuan pikiran misalnya. Kalau tujuan cuma sekedar pikiran ora apa-apa, atau dengan tujuan menghafal itu ya ora apa-apa, tujuan menghafal. Ini di tengahnya ada keterangannya. Atau dia memutlakan itu yang penting orang ono tujuan membaca Quran. Nah, itu ya sebuah bicaraan, pokoknya dia membaca Quran neng tidak dengan niat membaca Quran. Ya itu cara ya ngendhengi awake dhewe. Tapi ngono kuwi itu tidak apa-apa. Makanya yang jadi masalah kan nek wong lanang itu paling junub gampang. Junub itu angger adus serabun, sing repot kan kok waktu itu suwi. Nah, itu juga sama dengan orang junub. Nah, solusinya harus seperti itu. Pertama misalnya dia itu membawa mushaf, maka mushaf tersebut yang ada tafsirnya. Sehingga sekiranya tafsirnya itu melebihi kalimatnya Quran. Kemudian kalau memang dia itu tujuannya memang tahafudz, ya maka tujuan menghafal, maka jangan sampai dia dengan tujuan membaca. Jadi ngapalno berdebaten ngati wae dalam keadaan khat. Nah, lanang gampang, junub paling ketemu harus mlebu ring kula hadis hilang. Nah, sing iki sing khat harus nunggu. Ya, paling aksarul khat itu seminggu, 2 minggu, aksarul khat itu kan 1 asyar 15 hari. Termasuk juga akal tuhar itu juga kan 1 asyar di belakangnya. Walau ba'du ayatin wa qira'atul Qur'anin bikasbi walau ba'du ayatin kali cuma sepotong ayat bikaitu yusmu ing dalam sekiranya iso aweh krungu sapa wong nafsu ing awak dhewe wong dadi ukurane membaca seperti itu. Ukuran membaca itu kalau memang sampai kupingnya sendiri itu bisa dengar. Itu ukuran baca. Ning cuma sekedar dalam hati atau umat tok. Nah, itu bukan dikatakan membaca. Tur ya ora apa-apa, cuma umat niku. Walau sobian kali senajan anane wong sing gawe kemu bocah cilik. Khilafan kali nulayani. Ini sobian sing junub sing dimaksud iki. Karena bahasane masalah junub. Khilafan kali nulayani 5 mari perkara utawa keterangan aktakan awe fatwa bi kilama sapa An-Nawawi Imam Nawawi, kecuali apa yang telah diterangkan oleh Imam Nawawi itu mengatakan bahwasanya nek ana sobi sing junub itu tidak apa-apa, dia membawa atau membaca Quran tidak apa-apa. Ini yang diungkapkan oleh Imam Nawawi. Ya, seperti halnya yang di atas tadi. Ya, yang di atas tadi kan walau junuban. Tapi ya mungkin itu disamakan. Tapi sobi sing mumayyiz tadi karena ada tujuan. Ini wis anu kabeh lho, balik kabeh lho. Apa yo ana sing isih anu. Balik kabeh ya. La wa binafi khaidin lan ora lan haram neh gawa muskaf kelawan sepadane wong sehat. Wong sehat juga ora oleh. Ya padha karo junub mau. La bi khuruji tolkin. Iki atofe maring anu wayahrumu. Wayahrumu ning la bi khuruji tolkin ora kok sebab metune gedhe wong sing api mana. Tol kene wong sing api mana. Lahirno. Atau pendarahan yang terjadi biasanya awal-awal mau keluarnya bayi itu keluar darah. Nah, ngono iku ora apa-apa. Nah, karena keluar darah akibat dia mau keluar bayi ora apa-apa. Nah, misalnya saking pengen lebih takarub karo Gusti Allah pas waktu ape nglairno dia baca Quran, baca pegang mushaf ya apa-apa. Ora diharamno apa salatun salat. Wa qiraatun lan maca Quran, wa shaumun lan poso. Iki iso ana kaitane karo masalah haid. Jadi haram bagi orang yang haid itu salat, poso, baca Quran. Nah, kalau masalah khuruju dam metune darah karena melahirkan itu tidak apa-apa. Ini terkait misalnya kan timbul pertanyaan ini darah haid atau darah apa ya? Kalau memang itu darah timbul karena dia mau melahirkan tidak apa-apa.
Jadi orang yang haid, orang yang junub itu diharamkan sholat, baca Quran, puasa. Wajibun wajib apa qadhu apa ngodoni saum, ngodoni poso. Tapi untuk masalah mengkodoni poso bagi orang yang haid itu wajib. La sholatu ora kok ngodoni sholat. Kalau sholat ora usah dikodoni. Itu seperti hadisnya Aisyah itu nu'maru biqadai saum wala nu'maru biqadai sholat. Ada hadis seperti itu. Kita diperintahkan, perempuan diperintahkan untuk mengodoni sholat, poso, tapi tidak diperintahkan untuk ngodoni sholat. Soalnya nek sholat itu dikodoni ya kakean, itu sangat mengangilkan wong wedok. Bal yahrumu balik haram apa qadauha ngodoni sholat. Bahkan untuk mengkodoni sholat itu bagi orang yang asalnya haid itu malah haram. Ya, alal aujahi ngatasi keterangan sing aujah itu malah hukumnya haram. Alal aujahi ngatasi kaul sing aujah. Wa thaharatu utawi suci. At-tsaniyatu sing kaping pindho, yang pertama kan wudu. Ya, yang pertama wudu, jadi syaratnya sholat itu diantaranya adalah suci dari hadas, yaitu yang pertama wudu. Kemudian yang kedua wasaniyat wa thaharatu as-saniyatu iku al-ghuslu iku adus. Wa utawi sing diarani ghuslu iku sailanul ma'i iku ngilakno banyu ala syai'in ngatasé suwiji-wiji. Jadi secara lughat definisi atau pengertian daripada membasuh itu ada mengalirkan sesuatu terhadap mengalirkan air terhadap sesuatu, itu yang dinamakan dengan ghuslu. La wa syar'an dan idam cara syara iku sailanuhu iku ngilakno banyu ala jami'il badani ngatasé sakabehane badan biniyati kelawan niat. Jadi yang dimaksud dengan membasuh secara syara adalah mengalirkan air ke semua badan dengan niat, yaitu niat mandi. Wala yajibulan ora wajib apa ghuslu fauron ing dalam saknalika. Nah, kemudian masalah ghuslu ini tidak diwajibkan seketika. Wa in aso halis senajan maksiat sapa wong bisa babi sebabe ghuslu, meskipun penyebab daripada ghuslu tersebut maksiat. Bi khilafi najasin, kelawan berbedane najis aso sing maksiat sapa wong bisa babi sebab najis. Sesuai wasaran saya dulu ada di batang punya orang yang fauron. Sing walaya fauron itu mandi ya. Mandi itu tidak wajib seketika. Meskipun penyebabnya sebuah kemaksiatan, misalnya wong berzina misalnya. Meskipun begitu, maka mandinya itu tidak diharuskan seketika. Ya tetap wajib mandi ini, tidak harus seketika. Nah, ini berbeda misalnya dengan bikhlafi najasin aso bisa babi. Berbedanya dengan najis di mana penyebabnya dia itu berbuat maksiat, yaitu tadi melumuri badannya dengan kencing, dengan kotoran wong. Kotorannya kewan sing dagingnya boleh dimakan itu ada khilaf. Bahkan misalnya kok sampai ambil pendapat yang kotoran buah kebo, buah sapi tidak najis ya boleh-boleh saja. Karena di awal kan diterangkan itu pendapat dari Imam Ustukhri dan Imam Royani, itu menganggap kotorannya hewan yang dagingnya itu halal dimakan itu kotorannya tidak najis. Dan beliau itu juga termasuk madzhabnya Syafi'i juga. Kira apa-apa. Umpama yang paling hati-hati misalnya ini iso dirisi ini kira-kira sancen angel dirisi ya bisa nih. Yang biasa terjadi kan masalahnya dia itu menempel di panganan-panganan, buah telur, buah apa. Biasa seperti itu. Nah, yang mana kangelan ya nunggu pendapatnya Imam Ustukhri karo Imam Rawyani mau. Lah, najis ini kalau memang dia itu sengaja melumuri tubuhnya dengan najis, darah atau kencingnya wong, yang jelas-jelas najis, maka dia wajib segera untuk menghilangkannya dengan membasuh. Lawal asyuru utawi kol sing masyhur fi kalamil fuqaha dalam kalami pira-pira wong kang ahli fikih, ulama ahli fikih iku dhamu ghainihi
dhammu ghinihi ngono ya. Iku diwaca domae ghine lafal ghuslu. Jadi lafal ghuslu itu menurut asyharul fuqaha itu dibaca domah ghinnya. Lakinil fathu tetapi ne utawi maca fathah iku afsahu miturut qaul sing afsah. Nah, tapi menurut qaul yang afsah, jadi bahasa Arab itu gini ya. Bahasa Arab itu ada yang istilahnya fusha, ada yang bahasa Arab pasaran. Bahasa Arab fusha itu bahasa Arab yang menggunakan nahwu shorof. Dan itu wong Arab sendiri juga jarang yang menggunakan itu. Saya itu ada ya grup di Facebook dan memang sengaja saya ikuti. Ada grup itu judulnya itu wal akhiratu khairum minal ula. Itu tak bateni janjane gawe grup yang goblok wong ora ngerti nahwu shorof ngono. Itu mestinya bukan wal akhiratu khairum minal ula ning wal akhiratu khairum minal ula. Karena tertibnya wal akhiratu itu mubtada, khairun itu khobarnya. Lha iso gawe grup wong Arab. Lah ini wong Arab sing goblok ora paham nahwu shorof berajane. Memang berat. Nah, seperti grup itu tadi, itu sering posting sering tak amati wae. Wal asyru fi kalamin fuqa'i dhamu gini. Lakinil fathu tetapi utawi diwaca fathah gen iku afsahu luweh fasih. Tetapi kalau dibaca fathah itu menurut lugat yang fasih. Wa bi dhammiha lan kena diwaca nganggo domae gen wabi gomyalan iku kelawan nganggo domae gen mustarakun utawi ana sesekuton bainal fi'li ing dalam antarané fi'il wa ma'il ghusli lan banyu sing digunakan membasuh. Tetap kalau dia itu dibaca doma jadi ghuslu, maka dia bisa mempunyai dua arti, yaitu arti fi'il masdar ataupun mempunyai arti air yang dipakai untuk membasuh ya. Kalau dia dibaca ghuslu itu punya dua arti, tapi kalau cuma ghuslu itu cuma satu arti. Wa mujibu te perkara sing majibake marang ghuslu iku arbaatun ana papat. Akadua itu salah sijine arbaa itu khuruju manihi iku metune manine wong. Terus do tau metu kabeh kan. Ora metu dikuras ngono. Awalan dalam kawitane. Jadi khuruju mani sing awalan ini maksudnya. Mani yang keluar memang dari sumbernya mani. Itu berbedanya misalnya ono wong wis baradus, bajuluk kan. Kemudian ada mani yang keluar, tapi mani ini keluar dari sisa-sisa sing berada di jalur kencing misalnya. Nah, jadi baradus, jebul iso ono mani sing metu ning ini mani bukan keluar dari sumber aslinya. Ya itu ora masalah, ora dadekno mandi lagi. Itu karena mani yang bukan berasal dari sumbernya. Jadi yang diwajibkan mandi itu khuruju mani awalan itu tadi yang keluar dari sumbernya. Utawa gini, misalnya itu wong habis berhubungan intim dengan wong wedok. Nah biasanya wong wedok itu juga keluar maninya. Nah ketika dia habis mandi itu ada sisa-sisa dari mani itu yang keluar, nah, meler. Ya itu tidak mewajibkan dia untuk mandi lagi. Gitu ya. Wa yurafulan iso dikinawiro apa khurujul mani, metune mani itu bisa diketahui bi akadi khawasihi asalasi kelawan salah sijine kekhususane utawa ciri khase khurujul mani asalasi sing telu. Ada 3 ciri khas keluarnya mani. Pertama min talazuzin krono anane rasa enak. Jadi nalika keluar itu ada rasa enak. Terus sanggere tahu ya tau rasane kabeh. Bi khuruji klan metune mani mesti krasa penak, kecuali nek metune iku waktu mimpi, tapi mimpi kadang juga merasakan enak. Nah, mimpi kan orang ngerti, ana ya sing pas kelingan waktu terjadi mimpi, ana sing ngerti-ngerti tangi-tangi jebul wis dibrat mani. Tapi biasanya wong nek mimpi mani itu ngasih tangi sok kelingan. Misalnya dia bunyi baru keluaran karo artis misalnya, kadang seperti itu. Pokoknya biasanya kelingan ngasih sak tangi nih. Au tadafokin utawa mergo muncrate mani. Ini termasuk salah satu ciri-ciri nih. Jadi ciri-ciri yang pertama keluarnya itu timbul rasa enak. Terus kalau enak yang ngono kuwi ora iso digambarno piye, ora iso ditulis. Enake ngene ora iso.
Rasa iku ya ning rasa, ora iso ditulis. Utawa timbule keluar iku muncrat. Biasanya muncrat. Jadi karena adanya intisyar, syiddatul intisyar bangete cara basa sing cetone bangete ngaceng. Iku akhirnya muncrate mani timbul keluar secara muncrat. Mulane di Quran kan apa? Mimma'in dafik. Mimma'in dafik. Dari air yang memancar. Jadi menungso dibuat dari mimma'in dafik, air yang muncrat. Mani itu ketika keluarkan muncrat. Aurihi ajinin utawa mambu apa? Adun-adun roti. Adunan roti. Apa? Pokoknya adunan roti campuran antara gandum terus pokoknya bahan-bahan roti ketika dia diadoni maka berbau. Nah, itu baunya mesmeh kaya ngono kuwi. Rotoban dalam keadaan teles. Wabaya bibaidin lan kaya dene ambune putih-putih ndok javan nalika garing. Nah, ning ngene iki ya wis lumrahe. Soale kadang ya ana sing ambune ora ngono kuwi ya ana. Tapi lumrahe ngono kuwi. Lumrahe iku nek adun-adune roti sik teles sampe meh kaya mani nek keluar utawa misalnya kaya dene putih-putih ndok kae pas garing ambune wis kaya ngono kuwi kaya ambune mani ngono kuwi. La fa'in fuqidat mung kelamun kesepen apa hadil khawasu apa ikilah pira-pira kekhususane keluar mani. Kalau memang ciri-ciri tiga ini kok tidak ada, ya fala ghuslan mengko ora wajib adus. Berarti itu bukan mani. Karena ciri-cirinya itu mani tiga ini tadi. Ya, yang pertama dia ketika keluar terasa enak, yang kedua dia bau adonan roti ataupun putih-putih telur. Ya. Itu ciri-cirinya. Lau syakka lamun na'am ya kaya mengkono-mengkono fala ghusla sik kirim dia. Kalau kita syari kalau kita kafu pilatoni cukup muslim. Naam yo kaya mengkono fala ghusla. Ya memang ora adus itu bisa menjadi tidak diwajibkan. Lau syakal lamun mamang sapa wong. Dadi naam iku ta'aluke utawa rujuk bareng nafal fala ghusla. Lau syaka mongko lamun mamang sapa wong fisain ing dalam wiji amanion ana toh utawi barang iku mani dua apa syek au madhion utawa madi. Kalau ada orang yang ragu apakah itu mani ataupun madi, ngerti ora ciri-cirine madi? Madi itu seperti di awal ada keterangan madi itu cairan bening, ya bening putih, ya, tapi dia tidak berbau. Dan itu biasanya keluar ketika orang tersebut dalam keadaan intisyaru syahwat. Nalika keadaan tegang atau rada-rada ngaceng ngono kae. Itu biasanya timbul keluarnya air itu. Dan itu terjadi bukan hanya pada wong lanang, wong wedok juga seperti itu. Makanya dalam keterangan itu ketika orang itu mau menjiwa wong wedok, itu usahakan sampai dia terangsang dan itunya keluar. Soalnya apa? Dia itu belum keluar itunya terus dimasuki dakar itu bisa menimbulkan pendarahan atau sakit licet. So. Jadi ngono ki pengiran ning gawe makhluke ngono kuwi. Jadi pelumas. Maka biasanya orang itu kalau memang sudah usia menopause kok dia melakukan itu biasanya menggunakan minyak pelumas itu juga ada. Ini aku pengalaman nih soalnya yang setua, aku ada durung pengalaman. Lau syaka lamun mamang sapa wong fi syai'in dalam suwiji-wiji amaniun huwa ana ta perkara iku mani huwa syai' au madiyun to madi. Kalau ada orang ragu iki jane iki mani apa madi, ngono kan? Ragu. Tuhuyira utawa takhayyara. Tuhuyira mongko kena dikon milih sapa wong utawa takhayyara mongko kena milih sapa wong. Walau bitasyahi senajan oleh milih iku mau kelawan gawe gampang. Gawe gampang sak karepe dimaksudnya ngene.
Nek ana wong mamang kuwi kena milih sakarepe, milih dadi madi apa milih dadi mani. Jadi milih itu dikatakan madi atau mani. Kuwi kena milih sakarepe. Ya kalau memang fa insya'a mengko lamun ngarepno sapa wong ya ja'ala mengko dadekno sapa wong diusya manian imani. Kalau memang dia menghendaki bahwa itu adalah mani, ya maka dia mengatakan imani, kemudian dia adus, wa tasalalan adus. Kalau memang dia menganggap itu mani ya dia boleh dan terus adus. Au madian atau dia menganggap nek iku mau madi. Ya nek iku madi dia menganggap iku madi ya wa salah lan baso sapa wong madi wa tawadu alan wudu. Tapi kalau memang dia itu mengambil keputusan nek mau cuma sekedar madi, ya maka madi itu harus dicuci karena madi itu najis loh ya. Madi itu najis, nek mani ora najis. Meskipun timbul pertanyaan bagaimana mungkin mani itu tidak dikatakan najis padahal dia ketika keluar lewat jalur kencing dan biasanya keluarnya itu setelah keluarnya madi. Tuh, iku sing repot yo ngono kuwi, sing dadi khilafiyah ning ngono iku. Ya. Tapi mulane kan ini, ana satu hadis itu suatu ketika Nabi ku pernah sholat utawa ngene. Jadi hadis dari Aisyah. Karena Nabi ku sholat, padahal sebelum itu sarung sing biasa digeturu karo Aisyah iku ana manine. Ana manine. Ngene hadise iku. Ana mani tememplek ning sarung terus dikerok karo Aisyah. Bar ngono sarunge dienggo salat Nabi. Nah, itu menunjukkan bahwasanya mani itu tidak najis. Buktine mani cuma dikerok karo Aisyah, kemudian sarungnya dienggo salat. Nah, itu kemudian yang menjadikan dasar untuk mani itu ora najis. Nah, khilafiyah soal mani itu khilafiyah. Khilafiyah mergane kuwi dalan metune iku semarae. Dia mesti kan bercampur karo madi. Padahal madine dhewe najis. Itu masalahnya. Al-madiyan atau madi, wa salalan basu sapa wong madi, kalau memang dia itu mengambil keputusan syai itu adalah madi, maka ya terus dibaso atau doa terus wudu, tidak usah mandi, soalnya kan ora usah adus karena dia kan cuma madiyun ya. Jadi madi itu keluarnya tidak menimbulkan, tidak mewajibkan adus, tapi ini mani keluarnya mewajibkan adus. Cuman karena madi itu najis, maka ya wajib dicuci. Setelah dicuci wudu. Walau ro alamun waro sapa wong, walau ro alamun waro sapa wong manian ing mani mujaffafan kali garing. Finahwi saubi ing dalem sepadane bajune wong. Lazima mung wajib ing wong apa alghuslu apa mandi. Wa ing adatu kulli salatin lan balene sakabehane salat tayakuna sing yakin sapa wong. Ha ing salat badhe ing dalem sakwise mani. Malam yahtamil ing dalam selagi ora member apa mani adatan ing dalam pengadatane kaunuhu anane mani iku minggori saking saliyane wong. Ngene. Misale ana wong ngerti-ngerti dadi misale tangi turu esuk atau subuh tangi turu. Tangi turu esuk dia durung niliki sarunge. Bangun wis salat subuh, dhuwur, asar. Lah bareng bar asar sarung mau ditilik jebule manine. Nah, berarti kemungkinan dia yakin mesti iki mani sing ndek bengi aku turu. Artinya apa? Berarti ketika dia bangun itu dalam keadaan junub. Nah, kalau dia sudah seperti itu dan yakin maninya itu keluar ketika dia tidur, berarti sholat subuhe, dhuwure, asare itu dilakukan dalam keadaan junub. Berarti apa? Harus dibaleni. Gitu ya. Kan gini, maka di sini kan dikatakan wa ada tuh keli sholatin tayakunaha ba'dahu. Maka dia harus mengulang semua sholat yang diperkirakan sholat itu dilakukan setelah metune mani itu. Ya, karena dia werwe wis asar, sarungnya diperkirakan itu mani terjadi ketika dia bengi tangi turu, maka berarti sholat subuhe, dhuwure, asare itu dilakukan ketika dia dalam keadaan junub. Mula dibaleni. Malam yahtamil ing dalam selagine ora memper adatan ing dalam pengadatane apa kaunuhu anane mani iku min gori saking liyane wong. Kalau memang tidak ada suatu pengadatan atau kebiasaan bahwa mani itu sebenarnya namanya orang lain.
Utawa biasane di kanca sing senengane iku anggere bar metu manine sarunge dhewe dikelap misalnya. Ya, kalau memang kebiasaan seperti itu, ya jadi kemungkinan paling besar itu maninya orang lain, manine koncone, ya udah apa-apa. Berarti bukan maninya dia. Kalau ngerti-ngerti, iki koncoku sing biasane anggere bar metu manine sarungku sedang digelap. Nah, itu berarti manine koncoku dudu maniku. Nah, ngono kuwi ora apa-apa. Ora usah mandi. Dan sholatnya nggak usah diulang meskipun dia roh setelah asar itu mau. Wasani hau te kaping pidune apa ini? Syaratan ya. Wasani hau wa mujibuhu ya arbaatun kan. Arbaatun wasani hau te kaping pidune arbaah. Sesuatu yang mewajibkan ada 4. Nah, ini yang kedua. Iku dukhuli khasyafatan iku mlebune khasyafah. Khasyafah iku helm. Helme wong lanang khasyafah. Ya. Helm. Dadi artinya apa? Nek go pucuke helm ora apa-apa. Ning nek wis khasyafah iku helme kabeh mlebu. Nah, iku sing diarani dukhul. Au qadriha utawa kira-kirane khasyafah. Qadriha misale min faqidiyah saking wong sing ora duweni khasyafah. Kira-kirane ngene, misale khasyafah dukur sekitar karo tengah senti. Karo tengah senti. Nah, delale khasyafah ilang, cepling misalnya. Utawa tugel, ya, tugel. Maka yang jadi ukuran kuwi panjange kethokane khasyafah iku mau turane khasyafah sing tugel. Dukur sekitar 1,5 cm. Jadi misalnya dakare sing wis ana khasyafah cepling, kuwi nek mlebu sekitar 1,5 cm ke dalam farji, kuwi wis dihukumi dukhul. Ngono ya. Walau kana kali senajan ana apa khasafah iku ming dakari maktuin saking dakare wong sing tugel khasafahe. Jadi mau jadi harus diukur seperti itu. Kalau memang masuknya sudah sekitar 1 cm sebab khasafah itu ukurannya semono, itu sudah dikatakan dukhul. Au min bahimatin utawa senajan anane khasafah iku khasafahe kewan. Jadi khusus iki tujuannya kanggo wong wedok ya. Jadi misalnya wong wedok nemu apa dakare kewan terus dilebok nang versine. Kalau memang masuknya dakar itu misal meskipun dakarnya kewan itu sudah melebihi dari khasafahnya apa kewan itu mau dakare kewan itu sudah juga dihukumi dukhul ya, dihukumi dukhul. Ya artinya dia wajib adus. Wajib wong lanang gitu. Jadi wong lanang nek dakar wis masuk sudah seukuran khasafah, maka dia wajib adus. Wong itu ngono, misal farjine jarak dileboni dakar seukuran khasafah, meskipun itu dakarnya kewan, itu dia wajib adus. Utawa mayit, mayit itu mayit. Jadi misalnya wong itu bojone mati, mergo saking senenge dakare dilebokno ning farjine dene. Kalau memang dakar itu masuk seukuran khasafah, maka dia wajib mandi. Farjan mlebu ing farji. Farji iki sira kubulan iku rupa kubul au duburan utawa dubur. Masuknya khasafah tersebut kepada atau ke dalam farji. Farji ini baik itu berupa dubur maupun kubul. Jadi kubul itu ya farji wedok sing dalam ya dalam bayi jenenge kubul. Lah nek dubur ke dalam isin itu. Nah, kalau memang farji tersebut masuk ke dalam dubur tersebut seukuran khasafah, maka itu mewajibkan mandi. Wong lanang ngono. Jadi termasuk dubur juga gitu. Jadi misal wong lanang wong wedok nemu farji dilebok nang silite, iki tetep kode wajib mandi. Meskipun silet soalnya di sini kan dikatakan sing jenenge farji iku cek farji ngarep dalan bayi dalan iya utawa dalan tai dalan ising itu dikatakan tetap farji. Wong lanang ngono nek acek farjine dilebokno bolongan wong wedok sing ngarep utawa mburi silet kuwi tetep wajib adus. Nek sampai khasafah klebu. Ukurane sak khasafah iku mau, helme iku mau. Walau libahimatin iki kanggo nglah. Walau libahimatin senajan anu farji mau kanggone wong kanggone kewan meskipun farjine kewan. Dadi misalnya wong lanang macam wedhus.
macam kewan utawa termasuk iwak sing ono virgine. Terus dileboni dakare dekne. Kalau memang itu masuk sampai khasafah wajib adus. Kasama katen kok dene iwak. Misalnya ana iwak apa sing kira-kira bolongane gede. Iwak apa ngono? Iwak wader ya ora mungkin. Ya ora kabeh. Dakare karo iwake wae gede dakare. Ya iwak sing pokoke kira-kira bolongane kena dileboni dakar. Lele gede mungkin ya. Mungkin gede tapi. Soalnya lele ono sing gedene sampean ukurane 15 kilo ki ono. Ono. Ya. Au mayitin utawa mayit. Gadang utawa au mayitin utawa gadang ya. Soalnya sing mayit dhuwur kan disebut. Gadang kewan. Walayu adulan ora gosluling kitoi taklifi. Walayu adulan ora kena dibaleni, ora usah dibaleni apa goslu apa ngedusi mayit. Tapi mayite nek sing dikonokno farjan iki mayite iki farjine mayit iki nek dhuwur mau kan khasafai mayit ya nek sing iki farjine mayit. Jadi misalnya ana wong di bojo wedok mati. Nah, saya seneng terus dileboni dakare dhewe. Ya iku ya tetep wajib mandi. Ning mayite ora wajib. Ya, mayite ora wajib. Ya kaya sing ngarep mau. Dari misalnya wong ulek-ulek mayit sing batal, sing ulek-ulek ora mayite. Ora mayite. Semoga pamane ana mayit kok dijima, kuwi sing batal sing jima, sing wajib adus sing jima, mayite ora wajib. Ling kita itaklifi ya kan ini. Jadi walayu adulan ora usah dibaleni apa goslu ngedusi mayit. Ling kita itaklifihi krana pedote sifat taklife mayit karena mayit itu tidak taklif, tidak mukallaf. Mayit itu orang mukallaf. Lane dia ora kena hukum. Wis mayit. Karena mayit kena hukum malah medeni wong. Lagune ndi kok gelo-gelo mentok ae. Wasali suwa utai kaping telune arba'ah. Kemudian syarat yang keempat, syarat adus yang keempat, ketiga, ya sali suwa yang ketiga. Iku haidun iku mergane haid. Syarat yang mewajibkan ya, yang mewajibkan adus yang ketiga itu haid. Au ingkitauhu tegese pedote haid, hasil berhentine haid itu yang mewajibkan. Nanti jadi nek isih haid ya durung wajib. Yang dimaksud itu setelah selesai haid. Wa huwa utai sing diarani haid iku damun iku getih. Yakhruju sing metu apa dam min aqsara himil mar'ati saking pokoke rahime wong wedok. Saking pokoke rahime wong wedok. Fi auqatin ing dalem pira-pira wektu maksusaten sing tertentu. Ya auqatin maksusah biasanya sing bulanan niku. Bulanan ini kan ono istilah tamu tak diundang atau istilah meneh iku datang bulan. Mergane agar sebulan pisan teko. Maka dikatakan mik aqsa sing fi auqatin maksusah. Seperti itu. Jadi yang dinamakan dengan darah haid adalah darah yang keluar dari rahimnya perempuan. Ya, dari rahimnya perempuan. Dari pokoknya pusat keluarnya darah. Beda misalnya darah luka, ya, itu bukan darah haid. Lawa aqallu sinnihi bisinina. Wa aqallu sinnihi utawi luwih sithik-sithik umure haid iku usinina iku 9 tahun komariatan apane bulane. Bulane maksudnya komaria iku ya tanggalan bulan itu. Jadi paling sedikitnya keluarnya darah haid itu ketika orang tersebut sudah atau perempuan tersebut sudah berusia 9 tahun. Itu paling sedikit. Artinya ini, nek darah tersebut keluar, nek anak tersebut isih berusia 7 tahun, 8 tahun, itu belum bisa dikatakan haid. Dan andikan itu memang darah haid, dia tidak punya kewajiban untuk mandi. Mana ya? Ai istiqmalihi tegese sempurnane kumaria. Jadi dimaksud 9 tahun sempurnanya 9 tahun
sempurnanya 9 tahun itu tadi. Jadi sempurna maksudnya itu 9 tahun tidak kurang sedikit pun. Ya meskipun ono nek misalnya kok kurang 16 hari itu terus dianggap 9 tahun dikene keterangannya. Naam ya mengkono-mengkono istikmalia. Ya memang begitu bahwasanya harus 9 tahun penuh. In ru'at lamun ningali sapa wong du ing dam qabla tamamiyah sadurunge sempurnane komariah utawa sinin biduni sittata asyara yauman kelawan kurang 16 dino sittata asyara yauman 16 dino fa wa mongko utawi dam iku haidun daran haid. Memang di awal disyaratkan bahwasanya 9 bulan itu 9 bulan 9 tahun itu harus sempurna, harus sempurna. Nah sekarang kalau ada orang 9 tahun kurang 16 hari sudah keluar darah atau dia melihat adanya darah keluar ketika dia berumur 9 tahun kurang 16 hari, maka itu sudah dihukumi haid. Jadi kalau kurangnya itu cuma sekitar 16 hari itu sudah dihukumi haid. Wa aqallu paling sithik-sithike haid iku yaumun iku sedina walailatun lan sewengi. Ya, maksudnya yaumun walailatun itu 24 jam ya. 24 jam. Jadi hitungannya menggunakan jam. Ya, menggunakan jam. Jadi misalnya ini, ono wong 1 hari semalam itu dia cuma keluar darah sedikit-sedikit. Jadi misalnya 1 menit keluar darah. Baru terus resik. Jadi ukurannya resik ini. Ukuran resik itu kalau memang lubang keluarnya darah itu ketika dimasuki kapas itu sudah tidak ada darah, itu berarti dia sudah bersih. Nah misalnya orang wong ngono keluar darah cuma sebentar baru resik, terus keluar lagi gang kira-kira 3 jam keluar lagi tapi resik lagi. Nah, sampai sehari cuma itu tok. Jadi dihitung-hitung cuma sekitar digabung antara sing keluaran pertama ke kedua cuma sekitar 2 menit. Itu belum bisa dikatakan darah haid. Belum bisa dikatakan darah haid. Jadi yang dimaksud lailatun yaumun wa lailatun itu 24 jam penuh. Itu keterangan di dalamnya seperti itu. Ya, 24 jam penuh. Begitu pula nanti misalnya aksarul haid itu khamsata asyar. Wa aqalluhu yaumun wa lailatun utawi paling sithik-sithik haid iku sedina sewengi. Wa aktsaruhu utawi luwih akeh-akeh haid iku khamsata asyara iku 15 dina apane yauman dinane. Ka aqal lituhrin kaya dene paling sithik-sithik sesuci. Bainal haidataini dalam antarane haid loro. Itu juga khamsata asyara. Jadi gini, haid itu paling banyak. Jadi aktsaruhu paling banyak haid itu 15 hari. Artinya gini, kalau misalnya itu hari ke-16 kok dia keluar darah lagi, itu sudah bukan darah haid. Meskipun itu bersambung dari yang 15 hari tadi. Tapi kalau dia 16 hari keluar haid, itu sudah bukan dihukumi darah haid lagi. Karena aksarul haid itu cuma 15 hari. Nah, darah istihadah bisa lainnya. Pokoknya kalau keluarnya itu sudah melebihi dari 15 hari itu bukan darah haid. Nah, kemudian masalah darah haid tadi yang 15 hari itu kalau memang digabung keluarnya selama 15 hari itu nek dijumlah sekitar 12 jam. Nah, itu juga harus hitungannya ngono. Misalnya dino iki keluar cuma sekitar 1 jam keluar. Hari kedua cuma sekitar 2 jam. Nah, pokoknya kira-kira nek digabung bisa 24 jam itu iso dihukumi darah haid. Tapi nek selama 15 hari itu kok keluar darah terus bedino ning cuma sebentar-sebentar yang sekiranya kalau digabung tidak menjadi 12 jam itu belum dihukumi darah haid. Itu keterangannya seperti itu di tengah ngono. Memang jane masalah haid itu jelimet. Itu kudune memang belajar masalah haid harus detail kudune ya. Jarang ngono sing lanang saora-orane iso mulang. Tapi sekarang itu banyak ya, banyak di website-website yang mengupas masalah itu banyak. Dan hampir semua misalnya kok senajan itu ngomong Wahabi pun dalam tinjauan-tinjauan seperti itu juga agak bener ya. Wahabi yang paling ribet, paling resek kan masalah khilafiyah, masalah bid'ah ngono-ngono janjane ora penting ngono kuwi.
Tapi ini masalah-masalah yang penting yo hampir sama kalau ngomong Ahlussunnah hampir sama. Tidak ada perbedaan. Ributnya sing ora penting ngono diributno. Wes ini adreng kok. Dino. Wa saruhu. Wa yahrumulan haram bihi sebab haid apa ma perkara yahrumu kang haram bil jinabati sebab jinabat. Nah, sesuatu yang haram karena adanya haid itu juga sama dengan sesuatu yang haram disebabkan jinabat. Wa mubasyaratu ma baina surati wa muqtiya. Wa mubasyarati ma lan sebab ngulek-ulek perkara baina suratiya dalam antarane udele wong wedok waruk batia lan dengkule wong wedok. Itu juga haram. Jadi gini, kalau orang tersebut sudah dalam keadaan haid, maka dia bagi seorang laki-laki tidak boleh memasuki wilayah yang berada di antara udele wong wedok lan dengkule. Ya, dengkule. Cuman ini ada yang mengatakan yang dimaksud ngulek-ulek itu yang dimaksud ada jima. Kalau cuma sekedar main-main, ngerogong-ngerogong, ngulek-ulek, tidak apa-apa. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau cuma sekedar ini dikatakan bahwasanya yang haram itu mubasyarah. Mubasyarah itu ya sapa wae memakai tangan atau memakai apapun di antara udel karo dengkul itu haram. Wakilalan didawono layak rumu orang haram ghairul wati salian wati, tapi ada kali yang mengatakan pendapat minoritas daripada ulama yang mengatakan pokoknya saliyane wati ora apa-apa. Saliyane wati ora apa-apa. Saliyane jima ora apa-apa. Jadi yang diharamkan cuma jima tok, cuma sekedar main-main, mbok diulek-ulek, mbok disel-sel, mbok apa iku ora apa-apa. Waqtarolan milih qalbu engkel sapa Nawawi, sapa Imam Nawawi tahqiq dalam kitab tahqiq. Tapi menurut Imam Nawawi ini juga mendukung adanya kel tersebut yang mengatakan bahwasanya sing haram cuma wati kutok, ya niku ora apa-apa. Ini didukung juga oleh Imam Nawawi. Li khobari muslimin krana anane keterangan hadis saka Imam Muslim rupane hadis ngene isna'u kullasyai'in illa nikah. Isna'u agawe sapa sira kabeh kullasyai'in ing dalem saben suwi-wiji illa nikah saliyane nikah, saliyane wati. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya silakan kamu melakukan apapun kepada seorang wanita yang sedang haid kecuali nikah, kecuali wati. Pokoknya pantangan iku tok, pantangan cuma wati iku tok. Nek liyane wis terserah. Ini ada hadis yang mengatakan seperti itu. Wa idan koto alan nalikane wis rampung apa damuha apa getahe wong wedok. Halal muka halal lah kudu wedok keblal ghusli sadurunge adus apa saumun apa poso lawatun ora wati. Nah, bagi seorang wanita yang memang dia sudah berhenti darahnya dari haid, maka diperbolehkan baginya untuk puasa ya, boleh dia puasa, tapi tidak boleh jima. Iki apa de khilafan khalinulayani lima marum perkara bahasa sing bahas lima sapa al-alamatu sapa wong sing banget alime, ulama sing banget alime Al-Jalal As-Suyuti rahimahullahu. Ya, tapi bolak-balik iki ya khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya orang tersebut kalau dia itu sudah berhenti darahnya dari haid, yang diperbolehkan hanya puasa, tidak jima. Tapi ada yang memperbolehkan. Intinya seolah oleh wae kena wae. Impole berat. Warabi utawi kaping tidune mujibul ghusli. Atau kaping tidune. Kaping papate syarat papat mau. Jadi mujibul ghusli itu kan arbaatun. Kaping papate arba iku nifas. Ai ing kita'uhu tegese putuse utawa rampunge nifas. Wa ta sing darani nifas iku damu haidin iku getehet mujtamiin sing kumpul yahruju sing metu apa dam ba'da farughi jami' rahimi sakwise rampunge sekabiane rahim. Sekabin orang. Ingin mulai di sini dikatakan mustami kan ini masalah. Orang itu selama hamil biasanya dia pasti tidak haid. Nah, karena apa? Karena darah yang keluar itu sebenarnya ketika haid itu sebenarnya merupakan bagian-bagian yang akan terjadi ketika orang
untuk hamil, untuk gagal reproduksi. Tetapi ketika dia itu hamil biasanya orang haid. Biasanya orang haid, meskipun ada 1-2 yang mengatakan bisa jadi orang yang hamil itu haid, itu bisa jadi. Tapi secara umum biasanya orang yang hamil itu orang haid. Nah, yang dikatakan dengan darah haid adalah darah yang terkumpul selama orang tersebut dalam keadaan hamil, sehingga ketika orang tersebut itu melahirkan maka semua darah itu akan keluar. Ya, maka darah ini yang dinamakan dengan darah nifas. Lawa aqalluhu utawi sidik-sidik darah nifas itu lahdotun, itu sak cerotan. Itu paling sedikit darah nifas itu cuma sak cerotan. Wa ghalibuhu, jadi aqalluhu lahdotun, artinya ini misalnya kok setelah dia itu keluar bayi, kemudian ada darah yang keluar, meskipun itu cuma sedikit, salah cerotan, itu sudah dikatakan darah nifas. Lawa ghalibu arbauna, utawi kaprah-kaprahe nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane. Lah lumrahe wong nifas iku selama 40 hari, tapi iku lumrahe. Wa aksaruhu utawi luwih akeh nifas iku situna iku swida apane yauman dinane. Lah biasane utawa paling akeh itu 60 hari. Akeh 60 hari. Ini lagi-lagi ya mazhab Syafi'i ya. Ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan pada terbatas, kalau sing membatasi juga. Kalau menganut kitab iki wae situna yauman. Wa yahrumu lan haram bi sebab nifas. Apa ma perkara yahrumu kang haram apa ma bil haidi sebab haid. Sesuatu yang diharamkan karena nifas itu juga sesuatu yang diharamkan sebab haid. Wa yajibulan wajib apa al-ghuslu atus edun halimeneh. Biwiladatin sebab mana, walau bila balalin, meskipun tanpa anane teles-teles, meskipun tidak terjadi sesuatu teles-teles. Jadi biar itu ono kol sing mengatakan jin Nabi itu lahir ora resik, ora ono teles-teles. Ada kisah seperti itu. Tapi kan aku percaya kan orang cuma sekedar bisa. Nek hadis yo kudu percaya, hadis sahih kudu percaya. Mulane nek kon masalah balagho itu kalam itu kan ada kalam khobar. Ya, kalam khobar ada kalam sing mutadom minon makna suci wal kidbi. Yang dinamakan kalam khobar itu kalam yang mengandung dua kemungkinan, goroh utawa ora. Mulane Quran itu ya kalam. Mulane kalau Quran itu tanpa melihat siapa qailnya, itu bisa ada kemungkinan goroh dan tidak. Tapi berhubung Quran itu meskipun kalam khobar, karena kok ile utawa yang berfirman itu Gusti Allah ya mesti bener. Makanya hadis itu kan hati-hati tenan, diperinci sampai tenan hadis. Ana hadis maudhu, hadis palsu, ana hadis mutawatir, ana hadis mursal, ana hadis marfu, ana hadis sahih. Nah, sing sahih yang sing ditulis Imam Bukhari, mulane kitab Imam Bukhari Sahih Bukhari kan diarani As-Sahihul Kutub ba'dal Quran. Ini Sahih kitab Imam Bukhari, Sahih kitab yo kitab Imam Bukhari ini saat bisa Quran. Jadi hadis yang dimuat Imam Bukhari itu mesti sahih, mesti bener. Itu. Nanti bang. Wa yakrumu bihi ma yakrumu bil haidi, wa yakrumu al-ghuslu itu. Di wiladatin. Walau bila balalin, meskipun tanpa adanya teles-teles. Jadi kalau orang itu habis melahirkan, meskipun tidak terjadi nifas, tidak terjadi teles-teles, itu juga diwajibkan mandi. Wa ilqai ala qatin, lan wajib menehatus mergo nibakno getih kempel utawa bayi yang lahir prematur. Nah, prematur ya macam-macam, ono sing 2 bulan, 3 bulan prematur, ono sing 4 bulan prematur. Pokoknya kalau melahirkan atau mengeluarkan darah kempel, biasanya darah yang berproses untuk menjadi janin, itu diwajibkan mandi. Karena biasanya janin itu kan biasanya wujud ketika sudah berumur 7 bulan. Nah itu, mulanya wong sing lahir prematur 7 bulan itu ya biasanya sudah berupa janin, meskipun kadang-kadang janinnya lemah. Tapi ya wis 7 bulan itu wis
janin. Ya, yang belum 7 bulan itu biasanya belum berupa janin sempurna. Jadi kalau lahir biasanya prematur, tidak biasanya ora urip. Lahir urip biasanya ora urip. Wa mudghatin lan daging kempel, dadi ana darah kempel lan daging kempel. Alaqah itu daging darah kempel. Alaqah. Alaqah itu daging kempel. Wa ilqa alaqatin. Ne wa mudghatin itu daging kempel. Jadi sebelum menjadi mudghah daging kempel itu alaqah dhisik. Piye ya teh? Mimma inda fi yakhruju min baini sulbi wa taraif. Jangan min alaqatin alladhi khalaqal insana min alaq sing apa sing alaq khalaqal insana min alaq terus ya alladhi malah lalu khalaqal insana min alaq ikra wa rabbikal akram. Ora ya, cuma min alaq ngono tok ya. Ya alaq ya daging ilmu. Cuman alaq itu ana sing nafsiri apa sesuatu yang menempel sigot. Jadi istilah gedhe kempel kuwi ora ono, ya ono ahli tafsir ono cara iku sapa iku Habib sapa iku sing ahli tafsir sing tafsir An-Nisbah. Siapa itu? Ini siapa Pak? Quraisyah. Cara Pak Quraisyah. Itu oleh nafsirnya alaq ku sigot ora kok daging kempel. Daging kempel itu istilah kedokteran ora ono. Apa darah kempel ora ono. Pamane diteliti ora ono kok darah kempel. Jadi maksud itu sigot atau embrio. Embrio. Sigot embrio. Wa faruduhu wayamun iki burung ya. Wa mudghatin lan wa ilqau ala qatin wa mudghatin. Wa bimautin lan sebab mati iki wajib padus. Ya mulan wong mati ya didusi. Wa bimauti muslimin lan sebab matine wong Islam. Ora Islam ya ora usah didusi. Iki kan wong Islam. Mulane tujuannya kenapa wong kuwi kok diwajibno mengucapkan syahadat. Jane wong maca syahadat ketika masuk Islam ning ati tok ya ora apa-apa. Yang kenapa dia itu harus diwajibkan untuk diucapkan ya, itu untuk sebagai pertanda agar dia diperlakukan secara Islam. Misalnya nikmati, jadi berhubung dia itu pernah mengucapkan syahadat, maka nikmati harus berlaku secara Islam, jadi diisi barang. Mulane pamane jeung Nabi sing jenenge Abu Thalib itu ada sebagian ulama yang mengatakan jane Abu Thalib ya Islam. Cuman syahadatnya ora diketokno. Lah cara ilmu tauhid mengucapkan syahadat secara lisan kuwi ora wajib. Sing wajib itu mengiktikadkan meskipun ora diucapkan. Nah, cuman pengucapan syahadat itu hanya sebagai suatu bukti nek dia itu wong Islam sehingga dia akan diperlakukan secara Islam, termasuk diantaranya nalika mati. Nah, misalnya orang wong mati, asal wong kafir mati, orang ngertinya selama itu dia wong kafir, kan ora usah didusi wong dia ora tau maca syahadat. Meskipun jane dia iku ya pernah ngucapno syahadat ning atine. Meskipun secara hakikiyahnya dia itu jane wong Islam, tapi wong berhubung ora tau ngucapno syahadat ya ora usah didusi sampai mati. Ghairi syahidin saliyane wong sing mati syahid ini juga tidak usah didusi. Jadi wong sing mati syahid ora usah didusi, langsung dikafani dipendem. Gitu ya. Ya alam bisawab.